Dia kangen sama mama. Namanya siapa? Lydia Kalista. Tubuh Lydia menggigil dengan suhu yang sangat panas. Rasa rindu di hatinya terlalu besar hingga Lydia terus mengigau memanggil mamanya. Sementara Papa Leon terus berada di sampingnya, menjaganya, mengompres jidatnya. Leon sangat paham penderitaan batin yang sedang dialamin putri sulungnya. Namun Leon gak bisa berbuat apapun selain hanya menunggu. Karena bagaimanapun masalah hati hanya bisa disembuhkan oleh waktu. Di lain tempat, sang mama di rumahnya sedang gelisah nih tanpa tahu sebabnya. Dirinya bagaikan hilang fokus, jiwanya seakan melayang hingga gelas di tangannya pun bisa jatuh ke lantai dan pecah. Sampai Adit yang baru pulang bingung ada apa dengan mama. Karena mamanya bisa dibilang seperti orang linglung yang baru aja kehilangan suatu benda sangat berharga gitu loh. Namun Adit gak mau banyak bertanya. Adit khawatir akan mendengar ucapan yang menakutkan, seolah mama akan pergi jauh meninggalkannya. Maka Adit hanya langsung membantu membersihkan pecahan belingnya aja. Setelah Adit permisi menjauh, Angelica pun malah makin gelisah. Hatinya terus gak tenang dan kepikiran karyawan baru tadi siang. Maka Angelica menelpon sekretaris kantor untuk bertanya lebih detail hal yang seharusnya dia tanya dari tadi siang, yaitu siapa nama karyawan baru yang tiba-tiba permisi pulang. Dan betapa kagetnya Angelica setelah tahu nama gadis itu adalah Lydia Kalista. Rasanya jantung Angelica mau copot, tangannya, dengkulnya sampai lemes banget. HP-nya pun langsung loncat duluan jatuh ke bawah. Angelica gemeteran dan langsung terduduk di lantai dan cuma bisa menangis sejadi-jadinya. Rasa bersalah itu semakin besar. Angelica menghujat dirinya sendiri sebagai ibu yang gak pantas disebut ibu karena gak bisa langsung mengenali putri kandungnya. Angelica terus meratapin segala hal ya. Pantas aja tadi siang gadis itu begitu sedih dan marah menatapnya. Lalu dengan langkah gemetar, Angelica menuju kamar dan mengeluarkanlah sebuah kotak keramat yang tersimpan rapat. Di dalamnya terdapat foto kenangan 17 tahun silam ketika Angelica menggendong putri sulungnya yang saat itu masih balita. Yang harus kulakuin, ratap Angelica nih guys. Pikirannya seakan buntu. Angelica hanya bisa menangis dan menyesalin diri. Padahal sikapnya ini loh yang buat Lydia sangat kecewa, marah, merasa dirinya dan Akila nggak berarti. Hingga mama yang kaya raya, pintar, punya kekuasaan nggak mau berusaha lebih keras mencari mereka. Apakah kali ini Angelica akan berhenti meratap, lalu siap memperbaikin semuanya? Dimulai dengan bertanya lagi pada karyawan tadi data tentang Lydia Kalista, baik nomor HP-nya atau alamat tempat tinggalnya. Lalu kemudian malam itu juga ya, Angelica datang ke sana kek, walau hanya untuk melihat dari kejauhan. Ataukah Angelica hanya akan menghabisin waktu dengan meratap? Sementara di lain tempat, di waktu yang sama, putri sulungnya sedang sakit parah karena kebeban batin hati dan pikiran merindukannya. Beralih ke teras kafe, rapat startup baru aja usai kan. Mereka harus lanjut rapat elit squad. Spontan Fata menyarankan agar mereka rapat lagi aja di rumahnya. Bagi Fata ini momen membahagiakan, bisa kembali membonceng Zara. Fata mengira sekalian ya, biar Zara tahu betapa welcome si isi rumahnya dengan kehadiran Zara, gadis yang diharapkan one day jadi istrinya. Sesaat Zara terdiam karena artinya akan ketemu lagi dengan Tante Amanda. Zara teringatlah ucapan si Tante yang menyebut gak seharusnya Zara datang ke sana. Harusnya Zara mencari berbagai alasan dong untuk bisa menolaknya. Namun masalahnya, bagaimana Zara harus cari alasannya? Apalagi saat itu Akila langsung menggenggam tangan Zara seakan mau bilang, tenang Jaya, ada gue. Maka mau gak mau Zara mengangguk setuju ya. Hanya Akila yang membuatnya lebih kuat, walaupun Zara sangat tahu akan bagaimana respon Tante Amanda saat melihatnya datang lagi. Singkat cerita, Zara pun duduk lagi lah di boncengan Fatah. Sementara Akila duduk manis di boncengan tunangannya sembari memikirkan situasi hubungan Fatah dan Zara. Mereka pun sudah mengabari Mohan dan Raisa yang saat itu juga udah di jalan untuk langsung menyusul ke rumah Fatah.
Sementara di rumah Fernandes, Jordan sudah memberitahukan ke Amanda guys bahwa putra semata wayang mereka sudah memutuskan akan tetap memperjuangkan cintanya Zara. Amanda sangat galau mendengarnya. Bagusnya Jordan jauh lebih bijak khusus di masalah ini. Saran dari Jordan, jika emang mereka ingin Fatah dan Zara nggak bisa bersama, seenggaknya Fatah harus tahu alasannya. Karena ini nggak adil dong buat Fatah. Bahkan yang ada, Fatah akan makin bersikeras mengejar Zara. Nah masalahnya Amanda sangat tahu karakter putranya. Pasti Fatah akan terima kondisi Zara tanpa memikirkan dampak apa yang harus dihadapin di masa depan. Maka Amanda hanya terdiam mendengar saran dari suaminya. Gak lama rombongan Harry, Akila, Fatah, dan Zara nyampe. Mereka disambut Om Jordan dan Tante Amanda yang masih di ruang tamu dengan tatapan beda dari biasanya. Hanya Zara dan Akila yang tahulah arti pandangan itu. Bahkan Akila yang biasanya rame, kali ini memilih diam dengan perasaan tegang. Bayangin gimana dengan Zara yang sangat sadar kehadirannya nggak diharapkan. Tangan Zara sampai gemeter saat mengulurkan tangannya mau salim Tante Amanda. Nah guys, Amanda pun gak langsung menyambut saliman tangan Zara. Ekspresi si tante yang biasanya tersenyum manis keibuan kini terlihat menahan rasa kecewa. Tatapannya seakan kilatan pedang dengan sinar mata bertanya, "Kenapa kamu datang lagi ke rumah ini? Apa kamu lupa dengan pembicaraan kita? Apa kamu akan terus memberikan harapan pada putra saya?" Bagusnya sesi yang menegangkan itu hanya berlangsung singkat aja karena para elit sekuat harus melanjutkan rapat mereka. Mohan dan Raisa udah nyampe juga. Jadi pembahasan langsung ke poin tentang kemunculan Haruna alias Blade. Walaupun sebenarnya adik kandung Harry, namun sekarang Blade adalah antek penting Casarius dengan misi jahatnya untuk memecah belah mereka semua. Tujuannya agar Fernandes nggak lagi jadi backing duo Alferic dan Casarius bisa balik ke rencana apapun yang mereka mau. Poin penting lainnya, Harry mengumumkan tentang agendanya besok yang akan ketemuan dengan Dominic agar Harry bisa diterima masuk kembali ke sistem Casarius. Jelas ini cukup mengagetkan karena Harry bagaikan nekat masuk ke sarang macan. Ya walaupun resikonya sangat besar, namun Harry meyakinin cuman inilah satu-satunya agar mereka bisa tahu pergerakan dari dalam. Ya termasuk agar Harry bisa menemukan jawaban tentang kematian orang tuanya, juga agar bisa mengeluarkan Haruna. Poin penting selanjutnya, elit squad dikagetkan bergabungnya Om Jordan dalam rapat mereka dan langsung mengumumkan tentang rencana dadakannya, yaitu Daniel Alferic memintanya untuk datang ke rumah Alferic hari itu juga. Jelas ya, ini pun sama seperti Jordan sedang masuk ke sarang macan karena Casarius sudah tahu keberpihakannya pada Alferic. Namun Jordan sih punya keyakinan akan tetap baik-baik aja. Bagaimanapun mereka punya kode etik gak saling serang satu sama lain. Ya anggap aja guys, kedatangan Jordan ke rumah Alferic hanya adegan manjangin durasi. Berdasarkan situasinya udah pasti nanti Jordan gak akan menemukan info apapun karena anak buah Dominic pasti sudah mengatur segala situasinya tetap tersimpan rapat. Termasuk mereka gak akan membiarkan Cassandra keluar dari kamar.